Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion, masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskan kebaikan dengan kejahatan, namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu, dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan,
Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus sayang padaku. Mengapa tema firman Tuhan berkata bahwa Yesus sayang padaku atau Allah sayang pada kita? Semalam kita telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel yang bebal, bagaimana bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan firman Allah yang boleh disampaikan melalui Nabi Yeremia yang menyerukan kepada bangsa itu untuk bertobat, berbalik dari jalan mereka yang jahat, sehingga mereka boleh mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Namun Bapak Ibu, mereka lebih memilih untuk mengikuti jalan mereka. Sebagaimana firman Tuhan hari ini yang kita baca, bahwa mereka mengikuti jalan-jalan mereka, yaitu hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau hal-hal yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Sehingga berfirmanlah Tuhan kepada Yeremia, dikatakan di ayatnya yang ke-14, masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Ialah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang membuktikan bahwa salju, air gunung, bahkan air sejuk pun mengerti akan kehendak Allah bagi mereka, karena itu juga ciptaan daripada Allah. Bagaimana Allah memerintahkan mereka untuk mengalir, demikianlah air itu mengalir. Namun bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang telah menerima, bahkan menikmati kasih karunia itu, tidak mau ikut dipimpin oleh Allah. Jikalau semalam kita berbicara tentang tukang periuk, bagaimana seorang tukang periuk mengolah tanah liat sehingga berbentuk menjadi sebuah periuk yang baik dan layak untuk digunakan. Namun ketika dalam pembentukannya, periuk itu tidak terbentuk dengan baik atau tanah liat itu mengalami kerusakan, maka si pembentuk itu atau tukang periuk itu akan kembali memperbaiki periuk itu sehingga menjadi sedemikian rupa berbentuklah dia. Namun bangsa Israel, kaum Yehuda, bahkan orang-orang yang tinggal di Yerusalem yang telah menikmati karunia Allah, mereka menolak untuk dibentuk oleh Allah. Padahal Allah menegur mereka, mengingatkan mereka dengan penuh kasih. Allah belum mendatangkan malapetaka, namun Allah berseru melalui Nabi Yeremia untuk mengajak mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Namun Bapak Ibu, jawaban mereka sangat ngeri. Jikalau semalam kita merenungkan ayat ke-12 dikatakan, tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ini yang mereka serukan kepada Yeremia. Walaupun Yeremia telah berbicara tentang firman Allah yang mengatakan bahwa akan ada malapetaka yang besar menimpa mereka jikalau mereka tidak berbalik dari kedegilan hati mereka. Namun mereka tetap mengeraskan hati mereka. Dan kita merenungkan bagaimana mereka mempunyai rencana yang jahat kepada Yeremia. Ketika Yeremia kembali menyerukan pertobatan itu kepada mereka, mari Bapak Ibu kita melihat di ayat yang ke-18. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Betapa bebalnya orang-orang kaum Yehuda bahkan Yerusalem. Nabi Yeremia datang dengan begitu kasih yang daripada Allah, menyerukan supaya mereka mengalami kasih karunia yang daripada Allah.
namun mereka tetap dalam kedegilan hatinya, bahkan berencana untuk mempergunakan Nabi Yeremia. Karena selama ini Nabi Yeremia selalu memohon kepada Allah supaya penghukuman itu tidak dinyatakan kepada bangsa itu. Sebab Nabi Yeremia yakin bahwa bangsa itu akan bertobat dan berbalik kepada Allah. Namun hari ini Yeremia menyadari bahwa bangsa itu telah mengalami ketebalan bebalnya semakin menebal, bahkan susah untuk dikikis, dan telah membuat kerugian untuk dirinya sendiri. Sehingga Nabi Yeremia berseru kepada Allah untuk boleh menyatakan malapetaka itu kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang mau kita pelajari dari kehidupan bangsa Israel yang mengalami kebebalan, yang melakukan penolakan kepada Allah? Allah menyerukan pertobatan, namun mereka memilih jalan yang jahat. Mereka memilih menyembah berhala. Kita adalah orang-orang percaya. Kita mengaku bahwa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati, disalibkan hanya untuk menebus kita, sehingga kita boleh dilayakkan untuk datang menghampiri tatanya yang kudus. Itu semua karena cinta kasih-Nya, karena Yesus sayang kepada kita. Demikian dengan Allah, karena sayangnya kepada bangsa Israel, sehingga Dia menyerukan pertobatan itu melalui Nabi Yeremia, supaya mereka mengalami akan kasih Allah, namun mereka menolak itu. Sehingga firman Tuhan hari ini mengajak kita, Bapak Ibu, ingatlah Yesus itu sayang kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, namun kita yang senantiasa meninggalkan Allah. Oleh karena itu firman Tuhan dengan tegas hari ini mau mengajak kita, jangan pernah meninggalkan Allah, sebab Allah itu mengasihi kita. Sering Bapak Ibu, kita berseru kepada Allah supaya Allah mendengarkan kita, namun kita tidak mau mendengarkan apa kata Allah untuk hidup kita. Mari mulai hari ini renungkan dalam hidup kita. Usahakan dan utamakan untuk mendengarkan Allah, maka Allah akan mendengarkan kita. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka hanya mau didengarkan oleh Allah, namun mereka tidak mau mendengarkan perkataan Allah. Mereka sibuk dengan keberdosaan mereka, sehingga membuat Allah murka kepada mereka. Melalui Nabi Yeremia berfirman bahwa malapetaka akan menimpa mereka lewat bangsa-bangsa yang akan datang, menghukum mereka, menghancurkan mereka. Jangan biarkan penghukuman daripada Allah menghancurkan kehidupan kita. Mari terus ingat bahwa Yesus sayang kepada kita. Jangan pernah tinggalkan kasih-Nya, namun tetaplah tinggal dalam kasih Allah, maka kita akan menikmati anugerah-Nya yang luar biasa. Belajar dari nenek moyang kita, bangsa Israel yang bebal, yang meninggalkan Allah, sehingga mereka mengalami penghukuman. Jangan biarkan hidup kita dihukum oleh Allah, tapi mari kita tetap hidup dalam kepercayaan kita. Yesus sayang pada kita. Ketika kita selalu bersama dengan Dia, maka kita akan merasakan kehangatan kasih Allah yang luar biasa mengalir melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini. Kami belajar dari bangsa Israel yang menolak akan kasih Allah dalam hidup mereka. Allah telah memerintahkan Nabi Yeremia untuk menyerukan pertobatan, namun mereka bertindak menolak itu, bahkan ingin menyakiti Nabi Yeremia. Tuhan, kami telah merasakan kasih-Mu lewat kematian-Mu dengan kayu salib yang telah menebus kami, menyelamatkan kami. Tuhan, ajar kami senantiasa terus boleh hidup dalam kasih-Mu, sehingga kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan kami tolak, kami hancurkan, dan hidup kami senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Bapa yang menjadi kerinduan kami. Dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.